Bab 37 makanya dihalalin. Kimi selalu lebih beruntung daripada Angel. Dulu dia mendapat cowok tampan populer seperti Kevin, dan Angel akhirnya bisa bersama Kevin, tapi ternyata dia brengsek. Sekarang dia mendapatkan seorang Zayn yang tidak hanya tampan, tapi juga kaya dan baik. Apa Angel kelak bisa mendapatkan pria seperti Zayn Ibrahim, ucap Angel. Semoga kamu bisa mendapatkan yang lebih dari Zayn nak, asal kamu berusaha, hibur Mami. Ya sudah Mami keluar saja dulu, Angel akan istirahat, dan menenangkan hati Angel. Angel meminta Mami Sania keluar dari kamarnya. Baiklah, selamat istirahat sayang, Sania mengecup dahi Angela dan keluar dari kamar putrinya. Bukannya tidur, tapi Angela kini duduk bersandar di tepi ranjang kuenya. Enak saja, anak badung itu, selalu lebih beruntung, aku akan mendapatkan Zayn, seperti aku merebut Kevin dulu, pria mana yang tidak tertarik jika disuguhi tubuh indah ini, tapi sial, pakai hamil segala, ternyata si Kevin itu tak ubah dari keparat sialan. Oke terima kasih kamu sudah membebaskan aku dari si pengecut itu, dan sekarang siap-siap aku akan merebut Zayn darimu. Oh Zayn, kau memang lelaki impian setiap wanita, aku harus cari jalan yang benar-benar mulus, aku akan membunuh bayi ini dan membuat Kimi yang bertanggung jawab atas kematianmu sayang. Maafkan aku harus tega menyingkirkan kamu demi mendapatkan Zayn Ibrahim, dan Kevin selamat tinggal, aku akan mengajukan cerai untukmu. Angel menelpon pengacaranya dan meminta mengurus perceraiannya dengan Kevin. Kimi sudah selesai mandi, dia mengintip di balik pintu kamar mandi. Hani, panggil Kimi. Iya sayang, jawab Zayn. Bisa minta tolong belikan pakaian untuk Kimi, sambil nyengir kuda. Zayn mendekat sambil membawa sebuah paper bag dari Alex tadi dan menyerahkannya. Mau dibantu, ucap Zayn menggoda. Kimi segera menutup pintu kamar mandi tersebut dan menguncinya. Ternyata singanya berubah jadi singa mesum, Kimi tersenyum geli sambil menggelengkan kepalanya. Di luar keluarga Ibrahim datang menjenguk Kimi, mereka langsung kemari setelah mendapat telepon dari Zayn tadi pagi. Zayn, mana menantu mama, bagaimana keadaannya? Anissa mencari keberadaan Kimi yang saat itu tidak ada di ranjang. Tenang ma, dia tidak apa-apa, dia masih mandi. Semua aman, Zayn menjelaskan, yang lain segera bernafas dengan lega, karena tidak terjadi apa pada calon keluarga baru Ibrahim. Kimi keluar dari kamar mandi, dia lebih segar dan fresh, Anissa segera memeluk Kimi dan mendekapnya. Kamu tidak apa-apa kan sayang, mana yang sakit? Anissa khawatir. Kimi baik-baik aja ma, syukurlah, Zayn dan Alex datang tepat waktu, kalau tidak Kimi akan mengakhiri hidup Kimi saat itu juga. Anissa mengeratkan pelukannya dan mengantar Kimi di kasur. Kita duduk di sofa saja ma, Kimi tidak sakit, sebentar lagi juga pulang. Di rumah sakit Kevin sudah sadar, dia memandangi langit-langit rumah sakit lalu menoleh ke ruangan tersebut, tidak ada siapa-siapa yang menunggunya, ke polisi yang berjaga, baik di dalam maupun di luar. Mana keluarga dan istriku? Tanya Kevin. Mereka sudah pulang, jawab singkat polisi. Kevin hanya diam saja. Sial, gagal semua rencanaku, ini gara-gara si Zayn keparat itu, bagaimana dia bisa ada di sana? Gumam Kevin. Tak berselang lama ada dua pengacara yang datang, satu pengacara keluarganya, satu pengacara Angel. Maaf tuan, Syah mundur menjadi pengacara Anda cari pengacara lain saja, saya tidak mau melawan si Adam, bisa-bisa karir saya taruhannya, ucap Arkan. Dasar pengecut, gue akan bayar mahal kalau perlu 2-3 kali lipat, jawab Kevin. Maaf tuan Anda cari saja yang lain, lalu bagaimana Anda akan membayar lebih kalau Anda sudah bangkrut, hotel dan kafe Anda sudah ditutup, kesal Arkan si pengacara. Jangan asal bicara, hotel dan kafe Twins lagi ngehits dan viral sekarang, tidak usah mencari alasan, kata Kevin. Iya tuan,
Tidak sampai sejam dari kasus Anda hotel dan kafe itu yang pertama runtuh disusul klub 21, kata Arkan lagi. Tidak, tidak mungkin, kamu jangan bercanda, dan kamu pengacara keluarga Pratama, pasti Angel yang mengirimmu kemari membantu dia, tunjuk Kevin ke Bagas pengacara yang dihubungi Angel tadi pagi. Iya tuan, saya dikirim Nona Angel kemari, tapi tidak menangani kasus Anda, tapi Nona Angel mengajukan perceraian kepada Anda. Bagas menyerahkan sebuah dokumen pada Kevin. Ini tolong ditandatangani, Nona Angel tidak bisa lagi hidup bersama seorang penjahat dan penipu, kata Bagas. Kevin menerima dan membaca surat itu tapi dia tidak mendatanginya melainkan merobeknya. Tidak, aku tidak akan menceraikannya sampai kapanpun, enak saja aku jatuh dia mau minta cerai, dulu perjanjiannya tidak seperti ini, aku tidak akan putus dari Kimi kalau bukan perempuan murahan itu yang merayuku, bahkan mau menyerahkan tubuhnya padaku, dia juga yang membuat aku begini, aku kecanduan wanita, karena dia tidak bisa melayaniku setiap hari, bilang padanya kalau sampai dia minta cerai, akan kubongkar kebusukannya, kata Kevin dengan marah. Dasar wanita brengsek, murahan, lihat saja nanti pembalasanku, gumam Kevin. Kalian pergi saja dari sini, biarkan saja aku di penjara, dan kamu bilang pada si Jalang Angel itu, aku akan membalasnya, walaupun ke akhirat nanti, teriak Kevin. Kedua pengacara terkenal itu segera meninggalkan ruang rawat Kevin, mereka tidak ingin mendapat amuk Kevin nanti. Brengsek, sialan lo sudah membuat Kimi membenciku sekarang kau mau seenaknya lepas dariku, pasti ini karena Zain, wanita itu pasti tidak ingin Kimi bahagia dengan Zain, tidak akan ku biarkan kau bahagia Angela, kau harus tetap bersamaku, Kevin meremas rambutnya kasar. Siang itu Kimberly sudah diperbolehkan pulang. Mi hari ini Mami tidak usah ke rumah sakit, ini Kimi sudah boleh pulang, Papi dan Mami tunggu di rumah saja, kata Zain. Iya nak, Mami akan masak makanan kesukaan Kimi, dia tidak apa-apakan, tidak trauma atau yang lainnya. Tanya Sania. Awalnya memang dia sedikit depresi Mi, tapi syukurlah, Kimi bisa mengatasi semuanya, putri Mami memang gadis yang hebat, jawab Zain. Makanya segera dihalalin supaya tidak diambil kucing garong, hehe, canda Mami Sania. Siap Mi, Zain dan keluarga akan segera ke sana untuk membicarakan lebih lanjut, jawab Zain. Oke sayang, Mami dan Papi tunggu kabar baiknya, sekarang Mami mau masak dulu, dah calon mantu Mami yang paling ganteng. Sania menutup teleponnya sementara Kimi yang mendengarkan pembicaraan ibu dan calon mantu cuma tertawa geli. Mami kamu pantas saja Papi bisa jatuh hati padanya. Dan aku jatuh sedalam-dalamnya pada putri cantiknya ini, karena kalian memang diciptakan istimewa, kata Zain sambil memeluk Kimi dari samping. Zain mengantar pujaan hatinya pulang ke rumah, mereka disambut baik oleh Papi dan Mami, Zain juga ikut makan siang di sana. Dipanggil Angel, dia juga harus makan. Pinta Mami pada Art. Kak Angel di rumah Mi, bagaimana dia? Tanya Kimi. Papi sudah menjelaskan semuanya, dan Angel sudah mengerti, kata Papi, Angel juga sudah sampai di sana. Iya adikku sayang, Kak Angel bahkan sudah menggugat lelaki penipu itu, maafkan aku, sudah menuduhmu waktu itu, Angel mendekati Kimi dan memeluknya. Tidak seharusnya aku terbuai-bualannya, maafkan aku, karena aku kamu jadi menderita dan sampai terjadi tragedi tadi malam. Hihihi, air mata buaya itu membuat semua orang terharu, mereka semua berpikir Angel sudah sadar akan semuanya. Tidak Kak, tidak ada yang salah, kita lupakan saja masa lalu dan kita ambil saja hikmahnya, kata Kimi. Angel mengangguk dan duduk di samping Mami, sementara Kimi duduk di sebelah Zain. Zain, terima kasih sudah menyelamatkan adikku, dia sudah bebas dari lelaki bejat itu, kata Angel. Sudah kewajibanku menjaganya, dia belahan jiwaku, tidak akan kubiarkan terjadi apa-apa padanya, sambil menggenggam tangan Kimi. Tapi tidak denganku, aku tidak bisa lepas begitu saja darinya, apalagi ada anak yang ada di rahimku,
dan dia menolak menceraikan Angel. Hik hik hik, tangis Angel. Mami mengelus punggung Angel lembut, menguatkan hati putri pertamanya. Sabar ya sayang, ini cobaan untuk kita semua, jangan khawatir kamu pasti akan mendapat yang lebih baik dari dia, ucap Mami. Iya Mi, aku mau dia seperti Zain, baik dan bertanggung jawab, tapi apa aku masih bisa, seorang janda dan sebentar lagi punya anak, kata Angel lesu. Jangan khawatir kak, masih banyak pria yang baik di luar sana, kakak cantik, pasti mudah mendapat ganti Kevin. Tapi sekarang Kak Angel fokus saja pada proses perceraian kakak dan kandungan kakak, jawab Kimi. Iya benar apa yang dikatakan adikmu, sekarang fokus ke bayimu saja dulu, imbuh Sandi, sementara Zain menangkap ada sesuatu yang aneh dalam perkataan Angel. Aneh sekali, kakak Kimi ini, dan pandangannya padaku tidak normal, aku tidak boleh lengah. Dengan wanita modelan begini, batin Zain. Dia peka dengan sikap Angel padanya, karena dia sudah berpengalaman menghadapi wanita-wanita kiriman mamanya. Tetapi dia pura-pura tidak tahu, setelah makan siang, mereka menuju ke ruang tengah, tapi Angel pamit akan ke kamarnya. Ini, Angel ke kamar dulu, sedikit pusing, pamit Angel. Kim kamu tidak istirahat juga? Tanya Angel. Sebentar kak, makanan Kimi biar turun dulu, jawab Kimi. Angel berlalu dia mencoba trik murahan, tubuhnya ditabrakan ke Zain, tapi laki-laki itu peka, segera menghindar sehingga tubuh Angela sedikit oleng dan dia pura-pura pusing menabrakkan dirinya ke sofa terdekat. Auh, keluhnya. Kenapa nak? Tanya Mami. Pusing Mi, Angel ke kamar dulu ya, kata Angel. Bisa sendiri, atau Mami antar, kata Mami. Tidak usah Mi, Mami di sini saja sama Papi. Sebenarnya dia mendengus kesal, usahanya gagal. Zain tersenyum miring melihat semua itu, sementara Kimi juga melihat saat Angel akan menabrak bahu Zain, dan Zain menghindar tepat waktu. Good honey, aku tidak akan membiarkan kamu merebut Zain, seperti kamu mengambil Kevin dariku kak, kita lihat permainan apa yang kamu siapkan, batin Kimi. Zain pamit untuk kembali dan mengurus kasus Kevin dan bisnisnya yang tertunda hari itu. Hani, hati-hati ya, ucap Kimi. Iya, kamu juga, jangan terlalu percaya pada orang lain, walaupun orang terdekat kamu, mengelus rambut Kimi dan mengecupnya. Iya Hani, kamu juga, awas kalau kecantol Mbak Kunti, aku jewer nanti, canda Kimi. Siap Bi, siap dijewer. Rada sayang, jawab Zain asal, tapi serius. Ya sudah sana, Pak Alex pasti sudah nunggu, usir Kimi, tapi beberapa langkah Zain melangkah, terdengar jeritan Mami. Mami dan Papi panik melihat Angel terguling dari tangga, sebenarnya itu sudah Angel sengaja, supaya janin yang dikandung akan keguguran, sungguh ibu yang kejam, si Angel ini, sebenarnya dia anak kandung Sandi dan Sania bukan ya. Kimi dan Zain kembali masuk ke dalam, mereka berpapasan dengan Papi yang menggendong Angel, tangan Sandi berlumuran darah. Mi ada apa ini? Tanya Kimi. Dia jatuh dari tangga, ayo kita ke rumah sakit, ajak Mami. Hani, bantu Papi, kamu yang nyetir ya, ucap Kimi. Mereka menuju mobil keluarga dengan Zain sopirnya. Kimi duduk di samping Zain sementara Papi dan Mami di belakang bersama Angel yang meringis kesakitan. Sakit, Pimi, perut Angel yang bawah. Angel takut terjadi apa-apa pada anak Angel. Angel sangat menyayanginya. Sakit, erang Angel. Zain, memacu kuda besi itu dengan kecepatan tinggi ke rumah sakit Pandawa. Sesampainya di sana Angel segera mendapat penanganan insentif. Dokter mengkiret Angel karena bayi itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Dokter keluar dari ruang IK. Bagaimana keadaan putri saya dan bayinya? Tanya Sandi, ibunya baik-baik saja, tapi kami tidak bisa menolong bayinya, jawab dokter. Terima kasih dok, atas usaha kerasnya, kata Sandi. Angel sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap, dalam hati dia berkata. Ternyata sakit banget rasanya dikiret, tapi tidak apa-apa demi kamu Zain,
Aku akan lakukan apapun, termasuk operasi mengembalikan selaput darahku, batin Angel. Dia mulai dramanya. Hik, Mi anakku Mi, sayang kenapa kamu pergi secepat ini sayang? Mama sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa membuat Mama semangat. Angela meraung-raung, meratapi hilangnya janin dia. Mami dan Papi bisa ditipu tapi bukan Kimi. Tadi sekilas dia mendengar dokter berbicara dengan susternya. Kalau Angel lebih memilih mengeluarkan janinnya yang sudah lemah, dia tidak mau berjuang sedikit. Apa sebenarnya yang akan kamu rencanakan Kak? Batin Angel. Dia dan Zain pamit pulang, karena Zain memang banyak urusan, dan Kimi harus istirahat. Kasus Kevin berjalan dengan baik, Kevin menerima semua tuduhan Sang diberikan padanya. Sambil menunggu sidang, Kevin akan dipenjara di penjara pusat, tapi sebelum dia berangkat, dia ingin bertemu dengan Zain, tanpa sepengetahuan baik Kimi, Angel maupun yang lain. Ada apa ingin bertemu denganku? Tanya Zain ketus. Tenang bro, gue akui memang gue brengsek. Sebenarnya gue dulu sangat mencintai Kimi, tapi karena bujuk rayu kakaknya, kesetiaan gue lambat laun pudar apalagi Angel mau menyerahkan kehormatannya. Kemudian gue jadi kecanduan, dan bahkan sering menyewa wanita penghibur. Kalau judi memang sudah lama gue kecanduan judi, tapi setelah mengenal Kimi gue sudah tidak berjudi lagi. Tapi akhir-akhir ini gue kembali lagi terjerumus bahkan mabuk. Gue lakukan ini cuma ingin melupakan Kimi dari ingatan gue. Apalagi sekarang dia begitu cantik. Gue nyesel melepasnya, dan ambisi gue semakin meningkat setelah mendengar lo tunangan dengannya, dan gue akhirnya nekat. Oke Tuan Zain, lo harus jaga dia, dan juga diri lo dari wanita jalang itu. Jangan sampai menyesal seperti gue, ucap Kevin panjang lebar. Bersambung.